Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan oksidasi yang juga dikenal dengan Bilox. Topik Bilox ini adalah topik yang menjadi dasar sebelum mempelajari misalnya tata nama senyawa-senyawa yang melibatkan logam transisi, reaksi redoks, menentukan oksidator reduktor dalam suatu reaksi redoks, dan juga nanti di kelas 12 akan ada materi penyetaraan reaksi redoks yang memerlukan pemahaman tentang Bilox sebagai basicnya. Jadi belajar Bilox ini penting sekali. Oh ya, di video ini juga saya akan berikan banyak latihan soal untuk kita bahas bersama. So, pastikan kalian ikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, pertama, apa sih itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi merupakan muatan suatu atom dalam molekul atau ionnya yang terjadi karena perbedaan keelektronegatifan antar atom-atom penyusunnya. Akibatnya apa? Ya, akibatnya akan ada atom-atom yang cenderung bermuatan positif dan ada atom-atom yang cenderung bermuatan negatif. Mari kita perhatikan beberapa senyawa berikut. Nah, di sini saya punya O2 ya. Saya gambarkan lagi struktur Lewisnya. Misalnya nih O1 dan ini O2. Oke, pertanyaannya sederhana. Ikatan ini akan cenderung terdistribusi ke O1 atau ke O2? Ya, pasti jawabannya tidak terdistribusi ke O1 maupun ke O2. Karena O1 dan O2 adalah unsur yang sama, sehingga keelektronegatifannya juga sama. Gitu ya. Jadi, kalau ditanya berapa Bilox O pada O2, jawabannya adalah 0. Gitu ya. Yang seperti ini dinamakan, kita sebut ya dengan istilah unsur bebas. Ya. Oke, kita coba yang berikutnya. Saya gambar dulu H2O2. H2O2 ini kita sebut dengan peroksida ya. Senyawa peroksida. Ini ada H, O, O, H. Nah, kira seperti ini gambarnya. Oke, ada 3 ikatan. Ya. 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya sama kayak tadi. Sekarang di satu ini, ya, ini ikatannya terdistribusi ke O atau ke H? Cenderungnya kemana? Pasti berdasarkan keelektronegatifan, maka O itu lebih tinggi ya elektronegativitasnya, maka ini akan tertarik ke sini. Jadinya O di sini akan menjadi -1, sedangkan H di sini akan menjadi +1. Gitu. Nah, dengan cara yang sama ini pasti akan tertarik ke sini ya, terdistribusi ke O yang di sini. Sehingga ini menjadi +1, ini jadi -1. Bagaimana dengan yang ini? Ini mirip seperti yang di O2 tadi. Ya, pasti tidak tertarik ya, tidak terdistribusi ke O kiri maupun O yang kanan. Jadi Bilox H2O2, H pada H2O2 dan O pada H2O2 adalah ini +1, ini -1 masing-masing nih. Ya. Gitu ya Biloxnya. Nah, coba lagi H2O. Ini O, H, ada H. Ada 2 ikatan. Oke, pertanyaannya sama lagi. Tertarik kemanakah ini? Terdistribusi kemanakah? Ya sama juga jawabannya seperti tadi ya. Ke O. Jadi -1 +1. Ini pun akan seperti itu. -1 +1. Nah, tapi kan di sini ada ini ya, ada 2 -1-nya ya. Karena O-nya di sini mendapatkan distribusi dari 2H. Yang seperti ini bisa digabung. Nah, berbeda dengan yang di peroksida tadi. Oke. Kalau ini menjadi +1 -2. Bagaimana? Sudah mulai sedikit-sedikit paham ya tentang Bilox ini ya. Satu lagi ya, OF2. OF2. Oke, ada 2 ikatan juga. Nah, kita mulai dari ikatan 1.
distribusi elektronnya kemana? Ke F atau ke O? Nah, kali ini ke F. Kenapa? Ya, karena F adalah unsur yang ke elektronegatifannya paling tinggi. Jadi, tertarik ke dia nih. Jadi, F-nya di sini menjadi min 1. Nah, O-nya plus 1. Nah, pasti yang kedua juga sama. Ini menjadi min 1 plus 1. Nah, yang ini kita bisa gabung. Jadi plus 2. Maka di sini plus 2 min 1. Nah, begitu ya adik-adik. Bisa ya tentang bilox ini ya. Oke. Jadi dengan banyaknya senyawa, banyaknya zat, itu perlu aturan ya dalam penentuan bilangan oksidasi ini. Beberapa aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur bebas biloxnya 0. Ini tadi sudah kita bahas di pertama nih. Di contoh pertama ya, di O2 ya. Nah, jadi O dengan O terdistribusi kemana? Ya tidak ada. Nah, apalagi kalau sendirian nih, Fe sendirian dia. C sendirian, ya udah pasti tidak ada biloxnya atau 0 gitu ya. P4 ya penyusunnya sama semua kan, P. Jadi ya pasti tidak ada distribusi di situ, maka ini biloxnya semuanya 0. Itu maksudnya ya. Yang kedua, bilox hidrogen itu umumnya min 1. Kenapa min 1? Ya karena hidrogen ada di golongan 1A. Nah, ini kecuali katanya. Jadi harus hati-hati dengan pengecualian ya. Kecuali pada senyawa hidrida. Hidrogennya jadi min 1. Senyawa hidrida itu adalah ketika si H itu berikatan dengan logam. Misalnya Na itu kan logam ya. Logam 1A. Nah, H itu akan menjadi negatif malahnya ya. Na-nya yang positif. Ya, ini pengecualian ya. Pengecualian seperti ini harus dikuasai, harus hati-hati dengan ini. Ya, ini juga oksigen kan minus 2 karena oksigen golongan 6 ya. Jadi supaya oktetnya dia butuh 2. Jadi minus 2 dia kecenderungannya dalam senyawanya. Kecuali pada, nah tadi kita juga udah bahas di awal ya. Di peroksida dia jadi minus 1. Di OF2 malah dia jadi plus 2. Oke, hati-hati dengan pengecualian. Yang keempat, fluor adalah unsur yang paling negatif. Tadi sudah kita bahas juga, kita singgung. Sehingga akan bermuatan minus 1 dalam senyawanya. Ini ya, HF, H-nya plus 1, F min 1. Bisa ya. 5. Total bilangan oksidasi, semua unsur-unsur penyusun suatu senyawa yang netral, itu adalah 0. Misalnya HNO3. Mau lihat netral atau tidak, lihat aja di sini ada plus atau minus enggak di sini. Kalau tidak ada berarti netral, gitu ya. Nah, ini kan HNO3, berarti bilox H tambah bilox N tambah 3 kali bilox O itu bernilai 0. Itu aljabarnya, maksud dari poin kelima. Poin keenam, bilox suatu anion atau kation tunggal sama dengan muatannya. Ya kalau Fe3+, ya dia 3+ juga Fe-nya, biloxnya. Plus atau plus 3 ya. S2 negatif, ya dia minus 2. Jadi tinggal ikutin yang di atasnya. Kalau dia kation atau anion tunggal, ini kan tunggal nih. Cuma Fe saja, ini cuma S saja. Nah, berbeda kalau dia polyion. Nah, kalau dia polyion, total biloxnya, semua unsur-unsur penyusunnya, itu akan sama dengan total muatan ionnya. Nah, ini. Hati-hati dengan ini. Ya, sering lupa di situ. Jadi di sini perhitungannya adalah 2 kali bilox S tambah 3 kali bilox O itu sama dengan minus 2 yang ini. Paham ya? Berbeda dengan tadi yang netral. Yang netral itu nilainya 0. Oke? Hati-hati ya di situ ya. Logam memiliki bilox positif. Nah, tadi di poin kedua di hidrida tadi ya, logamnya positif ya. Untuk yang 1A, 2A, 3A itu akan sesuai dengan golongannya. Misalnya KBr, K-nya plus 1. MgF2, Mg-nya plus 2. AlCl3, Al-nya plus 3. Sesuai golongannya ya. Lalu, logam kan tidak hanya di golongan utama ya, tapi juga ada di golongan transisi. Nah, untuk yang logam-logam transisi, itu uniknya memiliki beberapa bilangan oksidasi. Misalnya, Fe itu bisa
plus 2 dan juga plus 3. Oke, jadi agak berbeda sedikit ya untuk yang transisi ini dibandingkan dengan golongan utama. Oke, coba kita aplikasikan aturan bilangan oksidasi ini ke soal-soal di slide berikutnya nih. Oke, kita mulai ya. Sama-sama ya. S8. Berapa biloxnya S? Nah, ini disebut juga dengan unsur bebas. Ya, tadi aturan pertama, unsur bebas biloxnya 0. Ya, karena S-nya itu S dengan S dengan S, tidak ada distribusi elektron ke mana gitu. Pasti elektronegativitasnya sama. Oke. Yang kedua, CO2. Ini kan ada C dan O. Nah, kalau ada dua jenis unsur seperti ini, paling tidak satu itu sudah diketahui. Nah, di sini yang kita ketahui yang mana? O itu kan minus 2. Ya. Distribusinya pasti ke O ya. C dengan O, kalau kita bandingkan pasti ke O. Karena O itu lebih kuat ya, lebih besar keelektronegatifannya daripada si C. Jadi O-nya minus 2. Nah, C-nya itu yang kita cari. Carinya, misalnya C itu kan yang kita cari ya, 2O. 1O itu minus 2. Jadi kalau 2O, iya minus 4. Totalnya itu adalah 0 kan? Nah, ini kan yang netral. Oke, maka dipastikan C-nya adalah plus 4. Tulis di sini. Begitu caranya. Ya. Ini 3, C dengan Cl. Ya pasti Cl-nya kita langsung tulis min 1. Cl elektronegativitasnya tinggi. Jadi akan terdistribusi ke Cl pasti. Oke. Nah, ini min 1 karena Cl golongan 7 ya. Jadi tinggal butuh satu lagi. Oke, perhitungannya C berapa gitu. 4Cl, 1Cl itu kan min 1. Jadi kalau 4 minus 4 totalnya 0, maka C-nya plus 4 juga nih. Gitu. PBr3. Nah, Br golongan 7, langsung saja kita taruh min 1. Berarti kita cari P-nya. 3Br, 1Br-nya min 1, maka ini min 3. Total 0 plus 3. Ke nomor 5, NH3. Nah, H itu plus 1 tadi kan aturannya. Oke, di N itu kita cari 3H, karena 1H bernilai plus 1, ini jadi plus 3. 0, maka ini min 3. Bisa? Oke. CaH2 ini hidrida ya. Nah, jadi hidrogen berikatan dengan logam. Ini Ca udah jelas golongan 2. Tadi kan dikatakan logam golongan 1, 2, dan 3 itu ya sesuai dengan golongannya, plus 2. Juga dikatakan tadi dalam aturannya H itu menjadi minus 1. Ya, ini kan minus 1 kalau ada 2 berarti minus 2. Ini kan totalnya juga 0, pas. Kita buat di sini plus 2 minus 1. Lalu Na2O2. Nah, Na golongan 1. Ya. 2Na pasti bernilai 2 plus. 2 ya. Nah, ini peroksida ya. Di peroksida, oksigen tadi min 1. Kalau ada 2, minus 2. Totalnya kan 0. Pas. Berarti sini plus 1, min 1. Oke. N2O4. Nah, O-nya langsung kita buat minus 2. 2N, kita nggak tahu ya, misalnya. 4O itu bernilai minus 8. Ini ya, minus 2 kali 4. Totalnya 0. Maka 2N ini adalah plus 8. Tapi N-nya berapa? Plus 4. Nah, cari untuk satunya ya. Oke, lanjut. SF6. Nah, tadi kan F itu min 1. Jadi kita langsung tuliskan F min 1. S-nya kita nggak tahu. 6F bernilai minus 6. Karena satunya minus 1. Jadi 6 minus 6. Totalnya 0. Maka S-nya plus 6. Nah,
Nah, mulai nomor 10 ini sudah mulai bervariasi ya. Oke, kita coba saja ya. SO4 2 min. 2 min. Nah, O-nya minus 2. S-nya kita cari 4O bernilai minus 8 karena 1O minus 2. Nah, hati-hati di sini. Di sini totalnya adalah minus 2 ini. Nah, tadi ya, polyion. Ada di aturannya ya. Lalu berapakah S-nya? Udah langsung dapat kita. Plus 6. Hati-hati di situ ya. Ini kan juga caranya sama nih. Ini minus 2. P-nya kita cari. 4O minus 8. Hasil akhirnya adalah minus 3. Nih, dia minus 3. Maka P-nya ya plus 5 ya. Plus 5. NH4 plus. Hanya plus 1. Ya. Ini N 4H sama dengan, karena satunya plus 1 menjadi plus 4 ya, karena ada 4. Nah, hasil akhirnya juga plus 1 nih. Ini. Maka N-nya iya minus 3. Oke, lanjut. 13. Ini logam transisi pasti dicari ya. Logam transisi itu pasti dicari karena biloxnya itu bisa lebih dari 1. Oke, Mn-nya kita cari. Nah, oksigen itu minus 2 ya. Jadi 4 oksigennya itu bernilai minus 8. Hati-hati di sini ya. Hasil akhirnya adalah minus 1. Nih. Jadi Mn-nya ya plus 7. Gitu. Oke. 14 H2 C2O4. Ini kan ada 3 jenis unsur ya. Dari 3 itu, 2 itu kita biasanya tahu. Jadi satu lagi itu tinggal menyeimbangkan saja. Misalnya ini, H itu kan udah tahu plus 1. O itu minus 2. Nah, pasti C-nya akan dapat. 2H, 1H bernilai plus 1, maka kalau 2, plus 2. 2C, kita nggak tahu ya, kita cari ya. Nah, 4O minus 8. Hasil akhirnya 0. Berarti 2C adalah plus 6. Berarti C-nya iya plus 3. Cari untuk satunya. Itu. Bisa ya? Nah, untuk 15 dan 16 ini sedikit lebih berbeda ya. Sedikit lebih kompleks. Kita coba ya. Nah, Fe2SO4 3. Untuk mengerjakan yang seperti ini, kita perlu mengionisasi zat ini ya. Ini kita ionkan saja nih. Kalau mengionkannya, ingat SO4 itu 2 minus. Minus 2 ini ya. Ini nomor 10 ada nih. Tapi kan SO4-nya ada 3 nih. Nah, jadi di sini 3 kali minus 2 itu adalah minus 6. Kan supaya balance, di sini harus plus 6 juga. Nah, tapi di sini Fe-nya ada 2. 2 kali plus berapa supaya jadi plus 6? Iya, di sini plus 3. Maka langsung otomatis Fe-nya plus 3. Ya, nggak usah dilihat ini koefisiennya ya. Ini langsung plus 3. Nah, SO4 2 min, kita bolehlah kita lihat yang nomor 10 tadi. Ya, ini plus 6, ini minus 2. Sama saja. Oke, gitu caranya ya. Jadi mengionisasi itu cukup penting ya, kemampuan untuk mengionisasi ini. Itu juga bisa berlaku untuk nomor 16. Cu kan transisi pasti dicari. Nah, NO3 itu bermuatan min 1. Asalnya itu dari asam nitrat ya, HNO3, H plus NO3 min. Tapi kan dia ada 2. Berarti di sini 2 minus ya. Maka otomatis Cu-nya 2 plus. Sudah, kita langsung tulis di sini Cu plus 2 ya. Sudah kan? Lalu kita tinggal cari ini NO3 min. N-nya
Cari 3O bernilai minus 6. Hasil akhirnya bernilai min 1. Berapakah N-nya? Iya, plus 5. Plus 5 minus 2. Oke, selesai. Jadi adik-adik kira-kira begitulah cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dalam memahami topik ini, dan adik-adik bisa terus melihat video-video lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa.